Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Guntur Agipari. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan NIM 2285190066. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang program bimbingan konseling, BK dan karir. Bimbingan konseling belajar dan karir di SMA Kristen Indonesia berasrama di Magelang. Jadi, program bimbingan konseling menjadi salah satu mata pelajaran dan atau layanan yang diberikan di lingkup pendidikan formal, secara khusus tingkat SMA di Indonesia. Program bimbingan tersebut fokus kepada bimbingan konseling, belajar, dan karir. Diberikan selain juga layanan BK pribadi sosial. SMA Kristen Indonesia bersama yang berada di Kota Magelang menjadi salah satu sekolah swasta yang memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada para peserta didik. Dalam program atau mata pelajaran BK tersebut diberikan layanan BK belajar dan juga BK karir. Selanjutnya ada layanan BK di SMA Kristen Indonesia. Nah, yang pertama itu guru mengampu mata pelajaran BK. Mata pelajaran BK diampu oleh seorang guru bimbingan dan konseling yang secara struktural berada di bawah kepengawasan wakil kepala bidang kesiswaan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab terhadap layanan BK. Guru BK bekerja sama serta berkoordinasi dengan pembina OSIS, staf kerohanian, guru, maupun kepala dan pamong asrama. Selanjutnya ada kurikulum bimbingan konseling. Seperti yang telah disebutkan dalam pendahuluan, program mata pelajaran BK di SMA KI mendapat alokasi jam pelajaran tatap muka yang dirincikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, kelas 10 diberikan alokasi waktu 2 kali 45 menit setiap minggunya secara khusus untuk tahun pelajaran 2018 sampai 2019. Terdapat 2 program bimbingan konseling dalam 1 tahun. BK dan BK TIK, Teknologi Informasi dan Komputer, untuk kelas 10 IPS. Layanan BK TIK diberikan di semester gasal. Sementara layanan BK diberikan di semester genap. Hal yang sebaliknya dilakukan untuk kelas 10 IPA. Selanjutnya, kelas 11 diberikan alokasi waktu 2 kali 45 menit setiap minggunya. Pembagian layanan BK dan BK TIK juga dilakukan seperti kelas 10, di mana untuk kelas 11 IPS mendapat BK TIK di semester gasal dan BK di semester genap, dan sebaliknya untuk kelas 11 IPA. Nah, untuk kelas 12 diberikan alokasi waktu 1 kali 5 menit setiap minggunya untuk pertemuan BK. Tidak terdapat program atau kurikulum TIK untuk siswa-siswi di tingkat ini. Selanjutnya, pelaksanaan program BK belajar dan BK karir. Nah, bentuk layanan atau bentuk kegiatan kelas 10 itu klasikal. Kalau kelas 11 sama klasikal, kelas 12 juga sama klasikal. Bentuk layanan kegiatan di kelas 10 bimbingan kelompok. Sedangkan di kelas 11 bimbingan kelompok. Sedangkan di kelas 12 sama bimbingan kelompok. Selanjutnya, bentuk layanan kegiatan di kelas 10 kelompok bimbingan individu di dalam maupun di luar pembelajaran. Selanjutnya kelas 11 bimbingan individu di dalam maupun di luar pembelajaran. Di kelas 12 bimbingan individu dalam maupun di luar jam pelajaran. Selanjutnya, bentuk layanan kegiatan di kelas 10 perkonseling atau konseling teman sebaya. Di kelas 11 perkonseling atau konseling teman sebaya. Kelas 12 perkonseling atau konseling teman sebaya. Nah, bentuk layanan kegiatan kelas 11 kunjungan education fair pameran universitas untuk BK karir.
Sedangkan untuk kelas 12, kunjungan education fair atau pameran universitas untuk BK Karir. Selanjutnya, topik yang akan dibahas dalam BK Belajar kelas 10 yaitu strategi belajar yang efektif dan efisien, motivasi belajar dan gaya belajar. Sedangkan di kelas 11, kesulitan belajar dan penanganannya. Di kelas 12, kesulitan belajar dan penanganannya juga. Selanjutnya ada topik yang dibahas dalam BK Karir. Kalau di kelas 10, cita-cita. Kalau di kelas 11, perencanaan karir. Kalau di kelas 12, perencanaan dan pilihan karir dengan membandingkan tipe kepribadian, pengenalan dunia kerja, pengenalan institut pendidikan tinggi. Terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.